Hai guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita berdua ya, saya Eksa. Saya Will di podcast kesayangan kita yaitu Ngopi, ngobrolin pertambangan dan energi. Nah, tetap jaga kesehatan ya guys, patuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID. Wah, ada kursi kosong. Kita mau kedatangan tamu ya, Will? Iya dong, sepertinya kita akan kedatangan tamu nih, tapi kali ini kursi kosongnya tidak akan seperti acara-acara sebelah itu loh. Acara TV sebelah ya? Iya. Nah, kita akan kedatangan tamu yang paling spesial nih. Mau tahu siapa? Siapa sih? Nah, kali ini ada Direktur PEP Bandung langsung yang datang ke sini. Nah, beliau adalah Bapak Asep Rohman. Silakan. Bagaimana kabarnya Pak Asep Rohman? Alhamdulillah baik. Gimana nih Will sama Eksa? Baik juga. Baik. Luar biasa. Siap. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Asep Rohman ini adalah dosen di PEP Bandung dan juga merupakan direktur di PEP Bandung, Gen. Tentunya sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya sama dia ya, guys. Beliau mungkin sudah banyak experience nih. Nah, tapi sebelum kita mengenal lebih lanjut, kita cekidot dulu profil beliau. Yuk. Cekidot. Asep Rohman, pria kelahiran Cirebon 6 April 1977 ini, mengawali karir cemerlangnya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2003. Dengan background S1 dan S2 di Universitas Padjadjaran Bandung dan S3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau memiliki kompetensi di bidang analisis hidrogeologi, analisis geologi lingkungan, mitigasi bencana geologi, analis mengenai dampak lingkungan pertambangan, pengembangan diklat, serta sederet pelatihan di bidang pertambangan dan energi. Beliau juga memiliki sederet pengalaman kerja, diantaranya Widya Iswara, ahli pertama di Pusdiklat Geologi Bandung, Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana di Pusdiklat Geologi Bandung, Kepala Subbidang Penyiapan Standar Diklat di Pusdiklat Geologi Bandung, analis standar diklat PPDSM Aparatur Bandung, serta sederet pengalaman lainnya. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Dari berbagai pengalaman yang dimilikinya, Asep Rohman percaya bahwa pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola yang baik merupakan kunci tercapainya kesuksesan sebuah organisasi. Hal ini mendorong tercetusnya berbagai program pengelolaan sumber daya manusia saat Asep Rohman mulai awal berkarir hingga saat ini menjabat sebagai Direktur PEP Bandung. Di antaranya, mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang energi dan pertambangan dengan pelatihan dan pendidikan hingga webinar. Mengadakan program sosial seperti kegiatan donor darah, serta menghibahkan kampus lapangan untuk menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Balai Latihan Kerja. Asep Rohman akan terus mendukung Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung untuk menciptakan bibit unggul penerus bangsa di bidang pertambangan dan energi. Oke, setelah kita lihat video profil beliau, nah tentunya kalian pasti akan bertanya-tanya ya, PEP Bandung itu apa sih? Nah, kita langsung tanya aja nih sama Pak Asep Rohman. Pak, PEP itu apa sih Pak sebenarnya? Makasih ya, Will. Kalau saya sih lebih senang menyebutnya tuh bukan PEP, jadi karena kita ada di Bandung dan sering orang menyingkatnya PEP Bandung, kalau saya lebih senang menyebutnya PEPB gitu. Jadi PEP B, jadi biar simpel jadi PEPB. PEPB itu kependekan dari Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Ini adalah politeknik baru yang ada di bawah Kementerian SDM. Kalau dulu Kementerian SDM punya satu poltek, satu politeknik yang ada di Cepu yang bergerak di migas. Nah, sejak 2019 Kementerian SDM punya satu poltek baru, PEPB ini, yang punya 3 prodi. Jadi kita bermain-main di subsektor minerba, dari mulai prodi yang di hulu ada prodi teknologi geologi, kemudian lebih ke hilir ada di teknologi pertambangan, dan jauh lebih ke hilir lagi ada teknologi metalurgi. Gitu, Will. Oke. Seru banget ya. Berarti dari hulu ke hilir lengkap ya, Pak? Ya. Di PEP Bandung ada. Tadi sebutan kerennya apa? PEPB. Ya lupa ya, PEPB guys. Tapi mungkin bisa ini Pak
beritahukan nih alamat lengkapnya. Kita PIP Bandung ini tepatnya di Bandung sebelah mana Pak? Kita di Jalan Jenderal Sudirman nomor 623, gabung dengan beberapa kantor lain. Kalau teman-teman yang mungkin bisa tanya, ada kantor Tekmira di situ, ada PPSDM Minerba di situ. Tapi orang-orang dulu mungkin supir-supir taksi taunya Perdatam. Jadi, oh di mana sih? Oh Perdatam ya. Jadi orang dulu mungkin taunya Perdatam, supir taksi, mungkin beberapa tukang ojek, supir angkot, supir bis damri, taunya Perdatam. Kita berada di pertigaan antara Jalan Jenderal Sudirman dengan Suryani. Gampang kok nyarinya, gampang. Gampang, apalagi ada di map atau search aja pasti ketemu deh. Pasti ketemu. Kita kalau pesen GoFood aja pasti nyampe weh. Disclaimer ya. Oh iya. Sedikit. Nah, kalau di PEP ini ya, belajar apa aja sih Bapak? Gitu. Sesuai prodinya yang tadi saya bilang, kita punya teknologi geologi, salah satu prodinya. Geologi itu kalau ibarat produk akhirnya masakan, geologi itu kayak orang-orang yang nyari bahan makanannya di pasar. Nah kemudian orang-orang di teknologi prodi teknologi pertambangan dia yang membelinya, dia mencari membeli si bahan-bahan pasar itu sampai dibawa ke dapur. Nah kemudian yang metalurgi itu yang memasaknya untuk bisa jadi satu masakan. Nah kalau itu ilustrasinya, tapi kalau di real kenyataannya orang-orang yang nanti lulusan geologi atau nanti belajarnya itu akan nyari emas, nyari batu bara, nyari di alam tuh terdapatnya di mana, jumlahnya berapa. Ini anak-anak geologi nih yang akan jago untuk bisa itu. Kemudian data itu akan disampaikan ke teman-teman yang ditambang. Nah, anak-anak tambang inilah yang mengeluarkan emas, batu bara dan sebagainya yang adanya awalnya di dalam perut bumi, dikeluarkan ke permukaan, kemudian dikasihkan ke teman-teman metalurgi, ke smelter dan pengolahan lainnya untuk jadi barang-barang yang siap diproduksi selanjutnya menjadi barang-barang seperti yang kita pakai sekarang. Laptop, HP, bahkan mungkin baju kita, semuanya itu adalah produk-produk tambang semua. Wow, lengkap banget ya ternyata PEPBI ini dari hulu ke hilir gitu. Ya. Jadi tinggal sesuai dengan keinginan aja nih, kira-kira kalian lebih suka yang bagian hulu atau bagian hilir, atau bahkan di pertengahannya ya, yang di pertambangannya. Nah, lalu kan kalau di PEPBI ini lebih banyak praktek ya Bapak. Berarti sistemnya gimana sih Pak kalau perkuliahannya itu? Sebetulnya bukan karena kita juga hanya di prodi tambang, geologi, metalurgi, tapi karena kita Politeknik itu memang related with pendidikan vokasi ya, yang harusnya memang kaya banget sama hands-on experience gitu, sama praktik. Maka kita juga menerapkan kurikulum yang besar di praktek. Itu kita buktikan dengan tahun ketiga untuk mahasiswa yang D3 ini, semester 5 dan 6. Kita akan fasilitasi teman-teman yang masuk ke semester 5 dan 6 ini untuk program magang, Mbak. Jadi kita berharap sih magangnya bisa sampai 1 tahun full di industri tentunya di industri yang berhubungan dengan kurikulum kita. Kalau yang misalnya prodi geologi yang akan bermain-main di eksplorasi, kalau di tambang kita arahkan ke industri tambang, kalau metalurgi ke industri metalurgi. Di luar yang 5-6 pun selama 4 semester, ini kurikulumnya kita desain juga supaya nggak murni semuanya teori. Tapi benar-benar di setiap mata kuliah ini juga ada muatan prakteknya. Gitu. Berarti komposisi prakteknya itu mungkin persentasenya berapa Pak? Kita bisa sampai di atas 60% ya. Kalau hitung-hitungan dengan magang aja yang 1 tahun aja kan itu udah cukup besar ya. Jadi kita bisa lebih dari 60% prakteknya. Dan kita juga didukung oleh sarana prasarana yang memang kita sudah punya sendiri juga. Meskipun kita umurnya baru 2 tahun, tapi sarana prasarana cukup memadai untuk praktek. Dan kalaupun memang ada beberapa alat atau lab yang kita belum miliki, kita punya jaringan lab dan alat-alat yang ada di bawah Kementerian SDM, baik yang ada di Badan Geologi, di Litbang, yang bisa juga kita manfaatkan untuk sebagai sarana praktek mahasiswa. Wah, keren banget nih.
Jadi yang masih bingung mau kuliah di mana mungkin ya, masih cari-cari sekolah nih, PEB atau PP Bandung ini menawarkan banyak kelebihan, manfaat selain dari tadi ada di bawah Kementerian SDM ya Pak. Ya. Lalu dia sarana prasarana udah dijamin lah, pasti berarti tahu sendiri nih SDM nih udah di apa istilahnya yang melingkupi di bidang energi itu sendiri ya. Jadi kalau kita kuliah di sini ya tentunya kalau dari segi pengajar mungkin gimana Pak? Mungkin atau kita bisa sering datangin expert dari perusahaan atau gimana gitu Pak? Oh iya, ini juga salah satu kelebihan kita ya. Mungkin ini juga salah satu juga amanat dari standar pendidikan ya, bahwa ke depan memang terutama di pendidikan vokasi, pengajar industri kan punya nilai lebih ya. Jadi selain kita juga memiliki dosen-dosen tetap dari lingkungan PEPB dengan kompetensi yang sangat mumpuni, ini banyak banget nih kita tahu ya dengan gelar yang sudah khatam itu di bidangnya, usianya juga muda-muda banget kalau di sini. Jadi tapi meskipun muda bukan berarti nggak kurang pengalaman gitu. Kemudian juga kita mendatangkan dosen-dosen dari industri langsung Mbak, karena disadari atau tidak sebetulnya update teknologi ya paling update ya di industri. Kita menyadari itu sehingga supaya teman-teman mahasiswa ini bisa terus mendapatkan update teknologi di industri, kita undang teman-teman industri ini menjadi pengajar di kita gitu. Selain itu juga memang kurikulumnya pada saat kita menyusun kurikulum kita selalu mencoba link and match dengan kebutuhan industri. Jadi pada saat penyusunan kurikulum kita mengundang asosiasi, mengundang teman-teman industri supaya lulusan kita ini benar-benar menjadi lulusan yang memang profilnya dibutuhkan oleh industri. Mantap sekali ya, Will. Kayaknya udah pada tahu banyak ya dengan kita mendatangkan beliau Pak Asep Rohman selaku Direktur PP Bandung nih tentang PP Bandung. Teman-teman yang tetap stay tune pasti lebih tahu lebih dalam gitu tentang PEPB ini sendiri gitu. Nah, sebelum kita akhiri mungkin Bapak ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman di rumah? Pesannya kalau mau masuk PEPB ini hanya untuk orang-orang yang berani, hanya buat orang-orang yang optimis, buat orang-orang yang gaul. Wow. Jadi kalau nggak berani, nggak optimis, nggak gaul, nggak usah masuk PEPB deh. Mantap banget. Terus pesan yang berikutnya tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Kita masih ada di kondisi pandemik, jadi mudah-mudahan dengan kita sama-sama menjaga kesehatan, kita semua dan teman-teman semua dimanapun berada, wabah pandemik di Indonesia bisa segera berakhir. Itu Mbak Will dan Eksa, terima kasih. Nah, jadi jangan ragu ya untuk ikut dan join kita di PEP Bandung. jadi bagian keluarga PEPB. Ya. Kita tunggu. Oke guys, kita akhiri ya podcast hari ini ya. Jangan lupa tetap stay tune di podcast Ngopi bareng Eksa dan Will. Tetap jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.